Sobat Bisnis, kali ini kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Riyadi. Temanya emas ya? Iya, temanya emas. Wah, Bang Pak biasa Riyadi. nih. Pak Riyadi Adventure, ini beliau adalah Direktur Direktur Keuangan dan Umum ya dari PT Antam Resersindo, anak perusahaan Antam ya. Dan kita juga kedatangan tamu yaitu Pak Hafiz. Ya, beliau ini dari Infomedia dari Sosi Infomedia. Humanika, Luar biasa. salah satu grup Telkom. Satu grup Telkom. Wah, ya. sini 20 kakap semua, kita merasa berbahagia ya kedatangan tamu luar biasa. Ya, kita akan membahas mengenai masalah emas ya teman-teman ya, terkait dengan sisi marketingnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya, oke? Oke. Silakan Pak Adi. Iya. Oke, Pak Riyadi. ya Pak ya. Pak, ceritakan Pak gimana tuh Pak Antam Resersindo tuh bisnisnya seperti apa, bidang apa, terus beda dengan Antam tuh seperti apa, apakah sama atau gimana? Iya. Silakan. Jadi Antam Resersindo itu anak perusahaan Antam yang sahamnya mostly itu dimiliki oleh Antam sendiri. Nah, kita tuh bergerak sebenarnya multi bidang ya. Jadi ada trading emas, lalu ada jasa pertambangan, lalu ada jasa konstruksi, ada eksplorasi, bahkan ada transporter mineral. Jadi kita multi. Nah, cuma yang kita perbesar ini sekarang adalah di bidang trading emas. Apalagi tren emas ini kan sedang bagus nih, harga juga lagi bagus. Demand di Indonesia maupun di luar pun lagi tinggi. So kita perbesar di trading emas. Kalau mau sedikit bocoran dari berbagai bidang tadi yang marginnya juga lebih besar ya di situ gitu. Jadi kenapa nggak kita ambil kue yang besarnya kan gitu. Iya, betul. Di tradingnya ini ya. Nah, sedangkan Antam sendiri memang sudah puluhan tahun ya. Memang pada saat kita bicara Antam, tingkatnya emas. Salah satu tambang tertua di Indonesia, Cikotok, itu kan Antam dulu yang ngelola juga. Sekarang udah tutup. Sekarang beberapa tambang juga memang di Antam sudah memasuki masa senja ya. Makanya kita sekarang sedang ekspansi ya, tapi dengan cara akuisisi atau merger. Nah, mudah-mudahan sekarang kan sudah ada Main ID sebagai holding tambang yang membawai Antam, PTBA, Timah, Inalum dan Freeport. So kita juga dengan Freeport yang sama-sama di bidang emas juga kita usahakan bersinergi Antam dan Freeport. Nah, itu sudah ada RJPP-nya sendiri lah. Kalau Antam sendiri di bidang emas sejak beberapa tahun lalu sudah memiliki cabang. Kalau kita lihat kan sebenarnya emas ini zaman kemarin-kemarin itu orang berpikirnya ini produk mahal. Iya. Ya. Iya, betul. Produk mahal. Nah, tidak semua kota bisa menjangkau untuk membeli emas Antam, makanya Antam membuat butik-butik. Sekarang ini sudah ada belasan butik di kota-kota besar terutama. Butiknya lebih ke independent store atau mall-mall gitu Pak? Dia katakan di Surabaya kita independent store, kita sewa memang tempat di sana. Lalu ada di Makassar, lalu ada di Jogja, di Bali gitu. Kita sewa, tapi memang dia masih under kontrolnya Logam Mulia Pulau Gadung. Ya, bagi Antam sendiri. Iya. Jadi mereka ini adalah point of sales ya. Ya, posnya. Jadi posnya. Itu yang konvensional. Kalau tadi kan Bapak bilang dengan beberapa tambang itu berarti bukan milik Antam ya? Ya, kalau tambang emas kan untuk orang pihak luar, pihak kedua, ketiga gitu ya? kalau tambang kita punya sendiri. Oh, punya sendiri. Seperti Pongkor, Cibalium. Okay. Juga kita ada beberapa saham di perusahaan tambang emas, bukan mayoritas, seperti di Nusa Halmahera Mineral, ada di Gorontalo gitu. Nah, saat ini juga kita ada potensi emas cukup besar di proyek Oahu di Irian maupun di Nusa Tenggara. Nah, cuma ini masih dalam tahap menuju ke arah eksploitasi. Nah, selain itu juga tambang-tambang besar lainnya ada, seperti tahu mungkin Freeport ya kan, terus ada Martabe, lalu ada kalau dulu ada Kelian, ada Newmont ya kan. Nah, itu juga produksi emas, tapi ada yang milik asing, ada yang milik dalam negeri. Jadi ya, emasnya sebenarnya kan sesuatu hal yang sejak dulu sudah ada ya. Bahkan sejak zaman
nenek moyang kita, moyang yang lebih sana jauh gitu. Kakek kakek kita sudah ada sebelum emas itu, dan mereka sudah sadar akan adanya itu investasi di emas. Tapi baru marak-marak akan ini marak orang pada heboh emas. Itu kenapa Pak? Disebabkan karena edukasi dari pihak Bapak, atau karena pengaruh faktor X misalnya lingkungan, atau kesadaran mereka akan emas sudah tumbuh, atau apa ya? Karena mereka kok sekarang baru hebohnya di dalam 3 tahun 5 tahun terakhir gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat di sangat luas ya. Jadi ada beberapa daerah memang mereka itu edik mengenai emas. Seperti di Aceh, ada yang di Sulawesi Selatan dan tempat-tempat lainnya. Nah, kalau ediknya itu karena terkait tradisi. Tradisi. Tradisi menyimpan investasi dalam bentuk emas, perhiasan. Ya, termasuk saya di 2018 itu. Oh ya, pas juga Pak. Waktu masih harga sekitar 685. Saya cicil emas 25 gram melalui perbankan. Itu emasnya emas Antam. Iya. Gitu. Pada saat kebutuhan tinggal jual lagi. 50 lah langsung 25 enggak kayaknya bagus sih. Besoknya lagi. Enggak telatnya. Kesalahan saya adalah pada saat saya jual besoknya langsung naik 900 dan 1 juta. Kurang ajar. Kurang sabar dikit gitu ya. Iya, tapi kebutuhan gitu ya. Karena pas saya beli 600 di angka 685 gitu ya. Jeda sekitar 3 bulan, saya beli lagi 25 gram lagi. Nggak lama tiba-tiba langsung naik 700, 800 bakal naik lagi nih 900, bener naik lagi. Cuma pada saat mau naik 900 ini sudah terjual, terlepaskan gitu. Tapi masih untung, cuman kurang banyak gitu ya. Ya cuan dikit adalah. Dan sebenarnya nggak ada edik dari beberapa daerah tertentu ya. Cuma ini daerah lain kok bisa tiba-tiba ngikut atau gimana, atau pengaruh apa ini Pak? Iya, kita lihat memang sejak ada perseteruan antara Amerika dan Cina ya. Karena faktor itu. Faktor politik internasional dan regional itu kebawa juga nih ke harga komoditi. Nah, emas kan itu komoditi yang safe haven. Nah, jadi dia bisa dianggap hedgingnya inflasi lah. Gitu. Nah, kita kan khawatir nih apalagi Indonesia kalau sekali inflasi itu ya mungkin mostly negara berkembang ya. Sekali inflasi itu harganya bisa berlipat-lipat naik. Nah, pada saat kita simpan dalam bentuk katakanlah mata uang, maka nilai mata uang kita untuk membeli barang yang sama harganya sudah 2 kali lipat. Sedangkan kalau emas seperti yang saya juga utarakan sebelumnya, tahun 2000 kita misalkan umroh bagi yang muslim 1 orang, tahun sekarang umroh bisa 3 orang untuk volume emas yang sama. Jadi bukan itu aja, saat ini juga emas sudah diperjualbelikan dalam bentuk digital. Jadi kalau dulu mesti ke toko emas, kalau sekarang sudah bisa tinggal di depan komputer, laptop, iPad, apapun itu yang sifatnya digital sudah bisa beli. Itu apa yang digital itu produknya di tangan kita atau produknya digital juga? Ada 2. Kalau misalkan produknya pingin di tangan kita bisa, jadi tinggal nambah biaya kirim. Kalau misalkan cetak dan kirim, tapi kalau misalkan disimpan di sana berarti belum dicetak nih. Iya digital ya, untuk gambar aja kan. Jadi harganya bahkan bisa lebih murah karena tidak ada biaya cetak dan kirim. Sudah ada seperti itu alternatifnya. Itu informasi yang belum saya dapatkan kalau melalui perbankan ya. Itu ya. Jadi karena kan saya kenal emas itu dari atasan ya. Ternyata dia dari tahun 2004 itu sudah cicil emas. Gitu kan, karena masih angka 200-an ya. Gitu. Saya nikah 2007 itu masih 265 gitu kan. Iya. Dan sudah mulai menyicil. Belum, nyicil buat nikah aja sih ya gitu. Nyicil buat nikah gitu. Nah, dia sudah nyicil. Nah, pas kemarin mulai ada pergantian. Sejauh ini masih emas cetakan Antam saja sih, belum dapat informasi, ya belum ada edukasi terkait dengan emas yang digital gitu. Karena kan saya melalui sebut nama bank boleh ya di sini. Oke, saya menggunakan. Yang tidak boleh adalah ketika menjelekan, ketika menyebutnya bagus nggak apa-apa. Oh ya, bagus sih, karena saya juga nasabahnya gitu kan. Iya. Endorse dong ya? Iya, nggak apa-apa. Nah ya nanti dapat segram lumayan. Gitu. Saya dapat informasi dari BSM. Nah kan di BSM itu ada kita beli emas dengan cara cicilan.
Nah, karena saya juga nasabah, untuk bayar dan lain sebagainya juga itu bisa cicil lewat situ gitu. Itu agak enaknya gitu. Dan update, oh harga emas Antam sekian, ya pasti mereka ada margin dong ya. Sekian, tapi ya masih relevan lah gitu buat kita sebagai customer secara hitungannya. Tetapi yang barusan disampaikan terkait dengan adanya digital emas, ini kayaknya menarik juga nih, gitu kan. Gitu. Jadi kalau untuk pure investasi, sepertinya itu menarik ya. Nah, sepertinya harus ada edukasi atau informasi lagi, khususnya ke kita kali ya. Iya. Pemirsa kan, dalam arti penjual emas kan banyak nih, gak cuma Antam aja. Itu mereka mendapatkan emas hanya dari Antam atau ada pemain lain, Pak? Sekarang emas itu hallmarknya atau brandnya macam-macam sekarang. Selain Antam ada UBS, ada HWT, ada Lotus. Mereka memproduksi juga atau? Iya. Nambang sendiri juga? Mereka enggak. Jadi mereka punya manufaktur. Awalnya mereka bermain perhiasan. Lalu mereka ya mungkin melihat cuan yang lumayan ya kan. Potensi demand-nya juga tinggi karena edukasi mengenai emas batangan sebagai investasi itu bagus, maka mereka masuk ke situ. Ya nggak masalah, namanya itu partner bisnis lah. Iya betul. Gitu. Nah, biasanya misalkan mereka punya online sendiri, atau punya semacam butik sendiri, atau juga mereka punya channeling lewat orang lain untuk memasarkan produknya sendiri. Nah, katakan satu toko emas, produk mereka tuh udah ada macam-macam. Kalau dulu hanya produk Antam, tetap ada Antam saat ini, plus juga produk lainnya. Gitu. Cuma kalau misalkan yang sertifikat LBMA, London Bullion Market Association, hanya Antam. Hanya Antam yang punya itu ada satu ciri khas dan diferensiasi dari Antam sendiri. Nah, gimana Antam dalam mengkomunikasikan kepada mereka? Apakah Antam menampilkan sertifikat itu atau gimana? Mereka trust bukti kalau Antam dapat sertifikat itu, cara komunikasinya kepada pasar gimana? Wah, itu memang nggak dalam waktu yang singkat ya, dan lebih tepat yang menerangkan sebenarnya orang QC-nya Antam. Tapi secara singkat sih sebenarnya proses untuk mendapatkan sertifikat itu kita juga ada lakukan benchmark lah dengan beberapa manufaktur emas di luar negeri seperti Metalog itu di Singapura, di Dubai. Nah, gimana sih caranya gitu kan? Nah, dari situ memang nggak mudah karena dari hulu sampai hilir dilakukan check and recheck gitu. Nah, dengan adanya benchmark terus kita pelajari terutama masalah QC-nya ya, supaya katakanlah 94 kali itu 9,9 itu betul-betul kadarnya segitu. Jadi enggak 94 kali, tapi pada saat dites itu 9-nya cuma 3 kali atau 9 itu 2 kali. Itu akan dicoret tuh kalau misalkan terjadi seperti itu. Nah, mungkin juga karena itu Antam masih dipercaya karena turunnya kadar dari hasil produk Antam tuh sangat kecil sekali kemungkinannya. Jadi ada pihak QC ya, dari pihak independen QC kadar emas itu ya? Mereka lakukan semacam audit atau provinsi tes kepada Antam yang pertama yang bagian manufakturnya. Dan internal audit juga ada. Internal audit tetap ada. QC di kita itu memang pertama dari alatnya ya kan, terus dari orangnya harus tersertifikasi dengan baik. Terus sudah punya katakanlah pengalaman dalam hal pencetakan emas. Jadi itu sudah lewat screening sendirilah ke arah sana. Nah, yang katakanlah partner kita yang lain juga mereka melakukan hal yang sama, tapi mungkin saat ini masih sebatas dari Sukovindo, ataupun lembaga sertifikasi nasional lainnya. Tapi karena memang kita sudah mulai dalam waktu yang sekian lama, yang terpatri di benak masyarakat, top of mind-nya masyarakat Antam. Itu produk Antam. Emas adalah Antam, gitu kan? Padahal sekarang sudah market share-nya sedikit dibagi. Sudah berbagi Mas ya, sudah.